Lembaga hukum memang sangat efektif untuk menjatuhkan seseorang. Dan kini pola memulai lewat peradilan opini terlebih dahulu semakin jadi tren. Kasus peradilan opini yang berujung pada penjatuhan hukuman bisa kita lihat dalam kasus pembunuhan yang menyebabkan Antasari Azhar harus tercopot dari jabatan Ketua KPK dan kasus korupsi Hambalang dan mobil Harrier yang mengakibatkan Anas Urbaningrum terpental dari ketum Partai Demokrat dan meringkuk di penjara. Jadi peradilan opini dibangun dulu dengan masif dan setelah publik terhipnotis barulah bergulir ke pengadilan. Model lain adalah perang opini. Beda dengan peradilan opini, maka perang opini adu pengaruh di publik baik di media mainstream maupun media sosial. Terjadi saling mempengaruhi. Untuk ini bisa berkaca pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua di mana narasi pihak korban harus melawan narasi yang dibangun Sambo Ces. Awal mula, Sambo Ces menang opininya. Tetapi fakta kejanggalan terkuak sehingga berbalik kini pihak korban yang menang telak. Sambo dan gengnya terciduk dengan ancaman hukuman mati. Narasinya sangat kuat, belasan santriwati di bawah umur diperkosa, dicabuli dan lainnya. Kasus pun bergulir ke jalur hukum. Berbagai drama makin menguatkan dengan alasan mangkir, DPO dan lainnya. Peradilan dan hukuman sosial telah selesai sebelum kasusnya ke pengadilan resmi. Bahkan sebelum masuk pengadilan, Kapolda Jatim Irjen Pol Niko berstatement meyakinkan kalau ada 5 korban santriwati dari kasus ini dibawa ke dalam pengadilan. Uniknya, setelah membaca dakwaan JPU di PN Surabaya ternyata korbannya menguap menjadi hanya satu, dan usianya 20 tahun saat kejadian 25 tahun saat ini. Alias sudah dewasa. Bayangkan dari kalimat belasan santriwati di bawah umur, berubah jadi 5 korban dan akhirnya hanya satu untuk dipaksakan ke pengadilan. Betapa jauh sekali penggalangan opini belasan santriwati di bawah umur. Menjadi korban satu dan usia sudah sangat dewasa. Terdakwa telah dihakimi atas fiksi yang dibangun kekuatan besar. Hingga saat ini ada 3 saksi telah diperiksa dan makin menguatkan jika kasusnya lebih mendekati fiktif. Mulai ada titik terang adanya dugaan keterlibatan kekuasaan lokal, pihak internal Ponpes yang ingin menguasai Ponpes. Dengan menjatuhkan terdakwa yang disebut sebagai pelanjutnya, hingga dugaan ada kekuatan usaha besar yang khawatir pabrik rokok sehat tentrem milik terdakwa semakin berkembang pesat. Terlepas dari itu, di sidang tertutup ini, ada upaya menggalang opini setelah kesaksian mulai semakin tidak jelas antara fakta peristiwa, locus delicti, tempus delicti, kesesuaian cerita antar saksi. Itu dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang mencoba mengirim LSM berdemo dan akhirnya ketahuan diduga berangkat dengan mobil milik pemerintah setempat. Ternyata ada politik lokal juga bermain. Lalu ada kehadiran LPSK, Komisi Yudisial, dan terakhir Kementerian PPA yang mencoba meminta hadir intervensi dalam sidang tertutup tersebut. Kami tim hukum harus berjibaku untuk memastikan semua berjalan fair dan terukur secara KUHAP. LPSK hadir atas dasar menjaga saksi masih bisa kami tolerir walau sempat kami protes karena beberapa kali berbisik kepada saksi sehingga tempat duduknya diberikan jarak. Bahkan Kompolnas pun cawe-cawe hadir. Tanpa urusan yang jelas. Benny Mamoto yang akhirnya dibully netizen dalam kasus Sambo sempat petantang-petenteng di PN Surabaya dan masuk ke sidang yang pas baru selesai. Alasannya memantau sidang. Kami juga harus berargumentasi keras meminta sidang berjalan offline agar saksi benar-benar adalah saksi bukan pasukan yang terdoktrin jalankan target tertentu memberikan keterangan di kejauhan. Syukur dikabulkan lewat argumentasi hukum dan medis. Terakhir, Jumat kemarin kami juga menolak oknum kementerian melakukan tekanan psikologis di dalam sidang tertutup dengan hadir sebagai pemantau. Marwah pengadilan dalam rumpun yudikatif harus dijaga dari intervensi eksekutif. Kami harus berdebat dan sidang harus diskors gara-gara kelakuan oknum Kementerian PPA tersebut. Majelis hakim tampak ditekan oleh berbagai kekuatan yang tampak dan tidak tampak. Kami melihat dan merasakan suasana tersebut. Buktinya awalnya dari 6 usulan nama hanya 2 yang diterima majelis hakim dan itu pun kami tolak. Tertutup sekalian, terbuka sekalian. Jangan dibuat begini. Akhirnya sementara usulan kami diterima. Ternyata kasus ini bukan urusan seorang beci tapi ada agenda lain yang terselubung di dalamnya. Kotak Pandora itu sedang kami coba urai. Yang pasti tukang rekayasanya boleh percaya atau tidak satu persatu ikut dipermalukan oleh semesta. Yang mempermalukan Ponpes atas nama hukum kini institusinya mempermalukan dirinya sendiri.
Yang mempermalukan Ponpes atas nama hukum kini institusinya mempermalukan dirinya sendiri dengan kasus kekerasan di internal institusinya berlatar motif asusila yang menghebohkan jagat. Bahkan saya yakin dalam hitungan beberapa waktu lagi, perekayasa yang di Jatim juga akan terbongkar kelakuannya dalam urusan backing judi 303, dan kasus lainnya. Namanya sudah mulai tersebut kencang. Karma sedang bekerja dan tidak pernah salah alamat. Bahkan kasus asusila lembaga lanjutannya juga terungkap di Jombang beberapa hari lalu di lembaga aparat penegak hukum. Satu persatu institusi yang mempermalukan Ponpes Sidikiyah dipermalukan oleh kelakuan internal institusinya itu sendiri. Manusia boleh merekayasa, tetapi kekuatan doa niat mulia dan relasi kemanusiaan yang sudah dibangun puluhan tahun di Ponpes Sidikiyah Ploso Jombang untuk Indonesia Raya akan membentengi eksistensinya. Sebagai ketua tim hukum saya sangat merasakan hal tidak tampak tersebut.